Pemirsa, selebgram Lisa Mariana baru saja selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Lisa Mariana diketahui tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.26 waktu Indonesia Barat dan telah selesai menjalani pemeriksaan. Saat ini di layar kaca, pemirsa, Lisa Mariana diketahui memberikan kesaksian diduga berkaitan dengan kasus korupsi yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kapasitas Lisa sekali lagi adalah sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB Jawa Barat dan Banten yang disebut-sebut merugikan negara hingga 222 miliar. Lisa sebelumnya datang didampingi bersama dengan kuasa hukumnya dan membawa sejumlah berkas penting. Sebelumnya Lisa Mariana juga menyebutkan bahwa dirinya akan kooperatif dan juga menjelaskan sedetail mungkin kepada pihak penyidik. Perlu diketahui pemirsa bahwasanya penyelidikan dilakukan sekali lagi terkait dengan dugaan korupsi iklan BJB yang sempat melibatkan penggeledahan rumah dan penyitaan sejumlah barang dari pihak terkait. KPK sebelumnya juga telah menetapkan 5 orang tersangka. Dan saat ini Lisa Mariana nampaknya telah selesai menjalani pemeriksaan dan berada di area lobi Gedung Merah Putih KPK. Hari ini pemirsa, Jumat 22 Agustus 2025, Lisa Mariana ini datang pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya ini Lisa nampak tidak langsung masuk ke ruang pemeriksaan lantai 2. Dan dirinya juga sempat memberikan pernyataan singkat kepada awak media. Pemirsa, KPK menduga adanya rekayasa dalam pengadaan dan penunjukan perusahaan penyedia jasa iklan yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Lisa Mariana sebelumnya juga menyebutkan bahwa dirinya akan menjelaskan secara detail dan kooperatif dan semuanya akan dibuka. Ada sejumlah dokumen dan juga berkas-berkas pendukung yang diminta oleh KPK dan juga dirinya mengaku sudah menyiapkan semua yang diminta oleh pihak penyidik. Dan Lisa juga menegaskan bahwa dirinya bukan pelaku kejahatan dan kehadirannya hari ini bertujuan untuk membantu penegakan hukum. Kasus ini pemirsa bermula dari dugaan penyimpangan dalam belanja iklan Bank BJB periode 2020-2023. KPK mendalami adanya pemecatan paket pekerjaan iklan secara fiktif, penunjukan langsung yang tidak sah hingga markup biaya. Total potensi kerugian negara ditaksir mencapai 222 miliar rupiah. Kedatangan Lisa yang diperiksa oleh penyidik KPK ini menjadi serangkaian proses penyelidikan yang telah dilakukan, di mana KPK sebelumnya juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi dan kantor pihak-pihak terkait, termasuk milik Lisa Mariana. Dari penggeledahan tersebut, ini penyidik menyita dokumen kontrak iklan, bukti transfer dana, komunikasi elektronik, laptop, dan ponsel milik pihak terlibat. KPK pemirsa sekali lagi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, namun belum mengumumkan identitas seluruhnya ke publik. Sementara kedatangan Lisa Mariana yang saat ini Anda saksikan bersama dengan tim kuasa hukumnya, diketahui Lisa Mariana menjadi perantara komunikasi antara pihak swasta penyedia jasa iklan dan manajemen Bank BJB. Lisa juga disebut-sebut sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan informal dan transaksi pembayaran di luar sistem resmi. Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya Lisa 2 kali tidak hadir
dengan alasan berada di luar kota. Visual yang Anda saksikan di sebelah kiri layar televisi Anda, ini merupakan kedatangan dari Lisa Mariana yang langsung masuk ke Gedung Merah Putih KPK dan sempat memberikan pernyataan bahwasanya dirinya akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya. KPK memberikan sinyal bahwa status Lisa ini bisa berkembang tergantung pada hasil pemeriksaan dan juga alat bukti yang baru. Keterangan Lisa tentunya sangat krusial, pemirsa, untuk menelusuri aliran dana dan konstruksi kejahatan korupsi yang terjadi dalam proyek tersebut. Sebelumnya awak media ini sudah menunggu sekitar pukul 10 pagi dan Lisa terlihat mengenakan busana berwarna coklat. Dan saat ini juga di media sosial tagar Lisa Mariana dan juga tagar kasus BJB menjadi trending topik. Saya bakal kooperatif menjelaskan sedetail-detailnya. Itu aja dulu. Ya, berkas ada. Ya, oke, bisa dikasih jalan dulu rekan-rekan media. Terima kasih. Siapa nih make upnya hairdo dulu apa gimana nih? Oh enggak, ini bekas kemarin. Ya. Apa yang ditanyakan oleh penyidik KPK, Mbak? Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Sudah bisa dimulai? Yuk. Ya, Sedikit kasih di belakang. Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ya. Ridwan Kamil. Gitu. Selama beberapa jam pertanyaannya apa aja yang Aliran dana aja. Ya. Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam gitu. Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan ya lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya itu aja sih. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Begitu. Kenapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Itu aja. Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Berarti membenarkan adanya aliran dana? Iya. Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Nggak ada. Nanti di KPK sendiri. Dari kapan sampai kapan? 2 digit. Nggak ada. Udah teknis itu. Ya, pokoknya alhamdulillah semua berjalan dengan jelas, lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Dah aja. Ya, oke. Ya saya mau lanjut istirahat. Udah cukup lah, udah durasi cukup. Udah. Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah cukup. Pada saat menerima Ya.
Ya, dan tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih ya. Selamat sore semuanya. Ya, deh. Nyerempet semuanya. Permisi. Bang, karena ini cewek, tolong jalurnya, tolong jalurnya. Bang, tolong jalurnya. Bang, tolong jalurnya, Bang. Bang, tolong jalurnya. Kecewa. Aman. Pelan aja Bu, aman. Bersedia untuk meminta maaf. Tabur tua itu ada udah saya. Tapi mau Tapi artinya percaya gak sama hasil tes DNA kemarin Lisa? Lisa. Bang, mungkin terkait tes DNA gimana Bang? Lisa, berapa pilihan yang masuk ke kamu Lisa? Bilang Ridwan Kamil gitu. Ini udah valid tuh. Memang kasusnya beliau. Ya, kita jalan dulu. Kata-katanya aneh-aneh no simpenan ya. Dadah. Pemirsa, baru saja kita saksikan keterangan dari Lisa Mariana dalam kasus dugaan penyelewengan dana untuk iklan Bank BJB. Lisa Mariana ditanyai seputar permasalahan sebuah bank dengan Ridwan Kamil dan dirinya telah menjawab secara kooperatif. Lisa juga mengiyakan bahwa adanya aliran dana kepada Ridwan Kamil. Dirinya menyebut bahwa hal tersebut sudah valid dan sudah jelas. KPK juga akan melaksanakan pemanggilan lanjutan. Kemungkinan tersebut ini masih menunggu dari penyidik KPK. Dugaan korupsi terhadap proyek pengadaan dan belanja iklan sebuah bank antara 2021 sampai dengan 2023 dengan nilai kerugian negara ditaksir mencapai 222 miliar rupiah. Saat ini, seperti yang telah disampaikan oleh Lisa Mariana, terdapat 5 orang tersangka dan adanya kemungkinan lebih banyak tersangka yang terungkap dari kasus ini. Praktik yang disoroti dalam kasus ini diantaranya adalah pemecahan paket pengadaan fiktif, penunjukan langsung vendor tertentu, aliran dana dari rekening internal sebuah bank tersebut ke pihak eksternal tanpa prosedur yang sah.
Sekali lagi pemirsa, Lisa Mariana tadi menyebut bahwa sudah valid adanya aliran dana kepada Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya rumah pribadi Ridwan Kamil ini juga digeledah oleh KPK beserta dengan penyitaan sejumlah aset. Pemirsa, kita akan mencoba terhubung bersama dengan rekan Amrina Rida di Gedung Merah Putih KPK berkaitan dengan kasus penyelewengan dana dari sebuah bank. Kita akan sapa rekan Amrina. Amrina, bisakah Anda jelaskan apakah Anda sudah mendapatkan informasi apa saja yang disampaikan oleh Lisa Mariana dalam kasus ini? Iya, Cama dan juga pemirsa, benar sekali. Baru saja beberapa menit yang lalu, kurang lebih 5 menit yang lalu, kita menyaksikan secara bersama-sama Lisa Mariana yang telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada hari ini. Dan tadi dalam pernyataan yang disampaikan oleh Lisa Mariana usai melakukan pemeriksaan pada hari ini, ia menjalani pemeriksaan kurang lebih adalah selama 2 jam begitu ya. Dan dari pemeriksaan pada hari ini, Lisa memang tidak menyampaikan secara spesifik berapa pertanyaan yang diajukan dari penyidik KPK terhadapnya. Namun ia secara jelas menyampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK pada pemeriksaan hari ini berkaitan dengan aliran dana yang diduga ini merupakan hasil dari adanya dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang terjadi pada tahun 2021-2023. Dan tadi Lisa Mariana juga menyebutkan bahwa memang dalam kasus ini ia mengkonfirmasi bahwa terdapat aliran dana yang mengalir kepadanya. Tadi memang kami awak media sempat menanyakan apakah ada aliran dana dan berapa yang aliran dana yang mengalir kepadanya. Namun ia hanya menjawab memang ada aliran dana yang mengalir, namun memang secara spesifik tidak menyebutkan berapa jumlah aliran dana yang mengalir dari dana hasil korupsi dugaan pengadaan iklan Bank BJB ini kepadanya. Dan aliran dana tersebut tadi menyebutkan bahwa nampaknya ia gunakan untuk keperluan anaknya yang memang diketahui bahwa Lisa Mariana memiliki 1 anak yang masih kecil. Jadi memang tadi Lisa menyebutkan bahwa ada aliran dana yang mengalir kepadanya yang diduga berasal dari adanya korupsi berkaitan dengan kasus pengadaan iklan Bank BJB ini. Tadi Lisa juga secara spesifik menyebutkan bahwa akan ada tersangka-tersangka lain yang kemungkinan akan ditetapkan oleh pihak KPK. Nah, Camat dan juga pemirsa, sebagai informasi bahwa memang berkaitan dengan kasus pengadaan iklan Bank BJB ini dari pihak KPK ini telah menetapkan 5 tersangka, di mana 5 tersangka tersebut ini diantaranya adalah Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi, lalu juga Kepala Divisi Corporate Sekretari Bank BJB, Widi Hartoto, dan juga ada 3 pengendali agensi periklanan, yakni Ikin Asikin Dulmanan, lalu juga ada Suhendrik, lalu juga ada 1 tersangka lain yang bernama Sofan Jaya Kusuma ataupun juga SJK. Kalau kita mendengar pernyataan Lisa tadi, maka akan ada kemungkinan bahwa dalam beberapa waktu ke depan ini akan ada orang-orang lain yang akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berkaitan dengan kasus dugaan pengadaan iklan Bank BJB pada tahun 2021-2023. Nah, berkaitan dengan kasus ini memang diketahui bahwa dari pihak KPK sebelumnya juga telah menggeledah rumah dari mantan Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan